Welcome back, jumpa lagi di channel ini. Situasi gencatan senjata yang sedang berlangsung ini, perang Iran-Israel dibantu Amerika Serikat dan ditengahi oleh Amerika Serikat untuk gencatan senjata oleh Presiden Donald Trump sedang berlangsung. Dan ini situasi bukan situasi nanti akan berakhir damai. Ini hanya sebuah strategi. Ini mungkin Donald Trump tiba-tiba berubah pikiran, menyodorkan solusi untuk gencatan senjata untuk tidak ada yang saling menyerang karena mungkin ada sesuatu negosiasi dari pihak dari Qatar. Mungkin pihak Qatar atau mungkin ada seruan dari pihak Iran untuk bagaimana untuk berhenti sementara gencatan senjata. Jadi pihak Qatar, kalau saya menganalisa mungkin dari pihak Qatar yang bernegosiasi dengan Trump, akhirnya Trump menyetujui untuk menyerukan Israel untuk tidak menyerang lagi ke Iran, dan Iran juga sudah setuju untuk ada gencatan senjata, tidak saling serang dalam beberapa saat kemudian. Nah, pada saat inilah mereka sedang menyusun kekuatan baru. Dan perang ini belum berakhir. Perang ini nanti akan berakhir, nanti akan lebih besar lagi. Market global sekarang lagi konsolidasi. Anda lihat harga itu tidak bergerak, naik turun dalam range yang sempit. Ini suatu tanda tanya yang sangat bahaya. Di kemudian nanti di bulan Juli nanti akan ada terjadi kehebohan yang luar biasa. Ada satu goncangan yang luar biasa. Mungkin perang ini akan makin meluas lagi, akan makin membesar lagi nanti di bulan Juli 2025. Karena masing-masing dari mereka itu belum mencapai targetnya, seperti Israel. Jadi saat ini mereka saling klaim. Dari pihak Iran mengklaim bahwa mereka sudah menang perang ini. Mereka memenangkan perang ini karena Israel yang tadinya mentargetkan mengebom itu fasilitas nuklir, pabrik nuklir mereka, ternyata mereka hanya membuang bom di tanah kosong yang sia-sia katanya. Karena menurut informasi dari pihak Iran bahwa pabrik mereka sudah pindahkan, pabrik pembuatan nuklir itu pindahkan di tempat lain. Jadi itu bukan target mereka, yaitu bukan pabrik mereka sekarang, yaitu di Fordow, Natanz, dan di Isfahan. Sudah di tempat lain. Jadi target dari pihak Israel itu sia-sia. Jadi mereka tidak bisa mengklaim mereka menang. Kitalah yang menang. Karena kita tidak terjadi resim change, ada perubahan resim. Masih memimpin pemimpin Ayatullah Ali Khamenei. Sedangkan target Israel adalah menjatuhkan rezim Ayatullah Ali Khamenei. Nah, begitulah saling mengklaim, karena mereka masing-masing pemimpin negara antara kedua negara Israel maupun Iran itu tidak mau kehilangan muka di sini. Tetapi karena mungkin ada lobby-lobby dari pihak Iran atau Rusia, ya, saya tidak tahu, tapi ternyata karena kita tahu sendiri bahwa Menteri Luar Negeri sejak perang itu terjadi, Menteri Luar Negeri Iran itu pergi menemui Presiden Putin. Dan juga waktu penyerangan. Jadi analisa saya, waktu penyerangan Iran mau serang pangkalan militer Al-Udeid di Qatar, itu pihak Iran melaporkan bahwa mereka akan melakukan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Al-Udeid. Jadi analisa saya begini, bahwa pihak dari Iran memberitahu pemerintah Qatar bahwa sorry, kita ini tidak berperang dengan Anda. Kita hanya mau menghancurkan, mau serang itu pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Al-Udeid. Al-Udeid di negara Anda. Nah, dari situlah pemerintah Qatar itu memberikan informasi ini memberitahu ini kepada Donald Trump. Makanya Donald Trump men-tweet bahwa terima kasih Iran, ya, pemerintah Iran, kalian mau mengirim rudal ke kita, kalian sudah memberitahu lebih dulu, ya. Terima kasih, dan akhirnya rudal itu tidak mengenai apa-apa, sangat lemah gitu. Jadi Trump berterima kasih, katanya sudah memberitahu lebih dulu. Itu strategi Trump, bahwa dia bukan dapat informasi dari pihak Iran, tetapi dapat informasi dari pihak Qatar. Makanya dia perintahkan pihak Qatar untuk
intercept itu rudal yang akan diluncurkan untuk diserang, ya rudal yang ditembakkan Iran ke Al-Udeid di pangkalan militer mereka itu. Maka 11 rudal tembak jatuh, tinggal satu yang lolos. Nah, itu jadi tidak ada yang menang di sini, ya. Karena tidak ada yang mencapai target mereka. Pihak Israel pun belum selesai dalam kalau perang kan punya target ya. Target mereka itu belum tercapai. Karena pihak Iran sendiri mengatakan bahwa yang mereka serang pabrik nuklir kita, fasilitas situs nuklir kita 3 itu bukan, kita udah pindahkan ke tempat lain gitu. Jadi yang di Fordo, Natanz dan Isfahan itu adalah tanah kosong. Nah, dan rezimnya belum berganti. Kalau misalnya pihak Benyamin Netanyahu mengatakan menang perang, itu hanya membuat tidak kehilangan muka saja. Tetapi pasti ada serangan berikutnya. Nah, kita tunggu permainan berikutnya. Itu di bulan Juli 2025. Besok ini akan terjadi perang yang sangat luar biasa besar. Dan disitulah harga emas akan naik terakhir dan akan turun dalam. Kenapa? Setiap ada perang, ya, waktu awal perang memang harga emas naik. Setelah itu, setelah dolar mulai menguat, setelah perang itu berjalan, maka semua mata uang di dunia against US dollar itu akan jatuh. Mata uang Eropa, mata uang sampai ke Asia, sampai ke Indonesia akan jatuh dalam di bulan Juli. Jadi hati-hati, Juli adalah bulan yang sangat gawat. Karena dari bulan Juli itu bulan yang tinggi-tingginya harga komoditi, harga emas juga naik, harga minyak juga naik tinggi, harga emas. Setelah itu bulan Agustus, September, Oktober adalah masa-masa suramnya. Terjadi ekonomi dunia akan kacau balau, hancur lebur. Itulah yang akan terjadi nanti. Nah, inilah warning yang saya berikan kepada Anda hari ini di video ini supaya Anda waspada, Anda hati-hati bahwa perang ini belum usai, ya. Akan ada perang lebih besar lagi nanti di bulan depan, bulan Juli 2025. Masa gencatan senjata ini adalah masa-masa masing-masing pihak menyusun kekuatan lagi, menyusun strategi lagi, menyiapkan. Jadi masa-masa ini adalah, kalau saya mau bilang, masa-masa ini adalah masa-masa lobby. Lobby mereka inventory ya, menyusun gimana kira-kira lu kurang apa senjata apa nanti kalau mau serang Iran. Iran lu kurang apa senjata apa lagi, lu persiapan rudal apa, rudal balistik apa atau misil apa segala macam untuk kalau gimana kita bumi hanguskan Israel. Ya, lu perlu apa? Ya mungkin pihak Iran bisa datangkan senjata lebih canggih lagi dari China, bisa datangkan lagi dari Rusia, ya seperti itu di masa-masa gencatan senjata ini. Ini masa-masa orang sih nggak tahu bahwa orang pikir masa-masa damai, bukan, masa-masa negosiasi, ada belanja barang. Karena barang-barangnya mereka sudah habiskan di perang, ya. Nah, sekarang mereka cari amunisi lagi, istilahnya stok barang lagi, istilahnya bahan baku. Ya orang mau berperang, mau masak, mau jualan, bagaimana kan mesti ada pembelian barang. Nah, ya bisa jadi ini Amerika lagi siapkan juga gimana kita kalau untuk perang lawan Iran ini kita harus persiapkan apa saja, kita harus siapkan apa juga untuk Israel. Begitupun juga dengan Iran sebaliknya yang tadi saya katakan sudah negosiasi dengan Rusia atau dengan China seperti itu. Nah, untuk apa? Untuk hal yang sangat luar biasa besar terjadi nanti di bulan Juli 2025. Anda tunggu saja nanti perang dahsyat akan terjadi ya. Anda siap-siap saja ya, harga minyak naik, BBM naik, semua naik, harga emas LM Antam naik, harga makanan naik, susah ekonomi di Indonesia. Terus Anda duduk pangkuk kaki, pangkuk tangan, duduk manis, terima keadaan itu. Dikasih peluang bisnis, dikasih franchise bisnis online, jual logam mulia emas, supaya Anda dapat duit banyak, ada kerjanya. Anda mau duduk pangkuk kaki, taruh uang di bank, makan riba, makan barang haram. Di hukum Islam itu haram makan bunga, supaya Anda tahu. Maunya itu duduk manis, tidak kerja.
Maunya seperti itu, investasi, duduk manis, nggak usah kerja kalau bisa dapat duit. Padahal Anda diajarin bahwa hal-hal seperti itu di mana-mana itu orang harus kerja. Halal itu adalah harus kerja untuk dapat duit. Makanya negara ini banyak sekali didatangkan oleh import penipu-penipu dari seluruh dunia untuk datang nipu bangsa ini. Karena mereka lebih suka dikasih bunga tinggi, investasi bunga tinggi, duduk manis saja, ya, nggak usah kerja. Mereka rela tabungan mereka jual rumah, jual sapi untuk cemplungin di situ. Asal satu kata, jangan suruh mereka kerja, investasi aja. Karena bangsa ini bangsa pemalas. Makanya madigen, tukang tipu banyak nipu bangsa ini. Mereka sudah tahu hal itu. Secara akal sehat itu nggak masuk akal. Masa dapat 20% per bulan, 10% per bulan. Seperti kayak yang kemarin, binary option dan lain-lain seperti itu. Banyak yang ikut kan? Karena apa? Karena jangan disuruh kerja. Pokoknya kalau ada kata jangan disuruh kerja, mau. Berbondong-bondong mau. Itu tabiatnya. Tabiatnya nggak usah kerja, dapat duit. Atau kerja duduk-duduk ngopi-ngopi. Gimana? Itu anggaran ATK berapa di Pemda itu? Ya udah, gua ngatur, gua kerja deh, lu korupsi bagi gua berapa? 10% atau 2%. Begitu senang. Yang korupsi-korupsi begitu senang. Ya, karena hukumnya masuk penjara. Masuk penjara dia nggak dihukum mati. Duitnya keluar masih kaya dia. Jadi maunya begitu, korupsi-korupsi. Suruh kerja nggak mau. Siap-siap aja bangsa ini akan di take over oleh negara lain. Karena apa? Karena pemalas. Dikasih peluang bisnis. Bisnis franchise. Artinya bisnis yang sudah dibuat yang sedemikian mudah. Supaya Anda itu dari segala macam kalangan, latar belakang, Anda itu yang belum pernah punya keahlian bisnis, bisa menjalankannya. Karena Anda tinggal mengcopy paste. Kita sudah berikan peluangnya, Anda tinggal melakukan saja. Anda copy paste saja. Bisnisnya, sistemnya udah jalan. Tentunya namanya bisnis itu, Anda perlu modal kan? Ya, namanya bisnis kok. Kalau Anda nggak pakai modal, berarti Anda bukan punya bisnis. Anda karyawan di situ. Ini franchise, Anda beli franchise, Anda punya bisnis. Bagaimana bisnis itu bisa jalan? Anda harus promosi. Promosi apa? Anda menjual barang. Atau Anda menjual, antara Anda jual barang, Anda jual jasa. Cuma ada dua, jual barang, jual jasa. Jual hak cipta, franchise lagi. Anda dapat duit. Itu nggak mau dilakukan. Paling gampang, paling simpel. Hanya nggak mau. Maunya apa? Gratis. Maunya nggak mau resiko. Nggak mau resiko tapi masuk ke dalam resiko. Itulah kedunguan, itulah kecerdasan yang tidak ada. Makanya perlu makan bergizi gratis ya, supaya kecerdasannya ada. Maunya tidak resiko. Memang benar program pemerintah makan bergizi gratis, memang benar itu, karena tidak ada kecerdasan. Maunya tidak berisiko, tapi masuk ke tempat yang berisiko. Karena satu fondasinya adalah pemalas, tidak mau kerja. Tidak mau berusaha. Bisnis bagus. Modal 1 juta, balik modalnya cepat. Anda dapat bisnis besar, bisnis miliaran, Anda punya butik emas. Tetapi dalam pikiran mereka, kalau tidak dapat penjualan gimana? Tidak dapat referral bagaimana? Belum menjalankan, belum mencoba, tetapi mikirnya sudah negatif. Mikirnya gagal, rugi. Ini mental apa begini? Belum mencoba sudah mikir kalah duluan. Tetapi kalau orang datang menawarkan kepada dia, ini ada peluang bisnis, Anda nggak usah kerja. Nah, nggak usah kerja nih, udah senang nih, nggak usah kerja. Cemplungin aja duit investasi. Di emas ke, di apa ke, investasi rumah, investasi bla bla bla, pokoknya segala macam modus. Anda dapat 10% per bulan. Terus dia tanya, tapi benar saya nggak kerja lagi. Iya, nggak usah kerja. Mau dia ambil kuras tabungan dia jual sapi, jual mobil untuk masuk ke situ.
Benar-benar kecerdasannya nggak ada. Makanya banyak sekali net 89 apa segala macam yang dulu-dulu tuh money game itu yang sebelum waktu zaman Covid itu. Sampai bukan hanya orang biasa, pendeta. Saya nggak tahu yang lain, tokoh agama yang lain. Yang informasi dari saya, para pendeta ketipu. Kecerdasannya nggak ada, katanya pendeta. Masuk ke tempat money game. Yang sudah jelas secara akal sehat, rasio itu nggak masuk akal. Mana ada orang kasih 10% per bulan. Mana ada bisnis apa yang semudah gitu. Kalau dia dapat 10% per bulan, saya kasih tahu ke Anda. Kalau dia bisa dapatkan 10%, ngapain dia mesti narik duit dari Anda? Dia sendiri aja. Ngapain juga dari Anda orang kelas kere-kere? Orang kaya itu datang ke cari dia. Banyak orang kaya itu mau daripada mereka taruh uang di surat utang. Cuma dapat 6-7% surat utang negara. Mendingan dia orang itu. Itu 6-7% per tahun loh. Orang itu bisa dapat 10% per bulan. Tanya aja ke orang yang buka modus kayak gitu. Ada nggak satu orang kaya di Indonesia yang masuk ke Anda? Atau negara aja masuk ke Anda? Lumayan, bisa kaya negara APBN. Satu bulan dapat 10%. Pakai kecerdasan dong. Tapi mau. Semua pada mau. Pendeta mau. Bego. Saya kasih tahu. Kenapa? Kenapa dia mau? Karena tidak disuruh kerja. Karena nggak ada kerja promosinya. Duduk manis dapat duit. Maunya seperti itu semua. Pemalas. Duduk manis dapat duit. Akhirnya ditipu. Itulah. Makanya rubahlah. Anda tolong yang pintar-pintar dikit gitu loh. Yang beginian cuma di channel ini yang ngajarin Anda. Basic Anda itu adalah pemalas. Jadi mau dimotivasi kayak apa, dibilang Anda belajar jungkir balik dari kepala ke bawah, kaki di atas tentang bagaimana bisa sukses, bagaimana ilmu bisa nggak laku. Anda mau belajar ilmu ekonomi, ilmu marketing, ilmu apapun supaya bisa sukses, strategi bagaimana sukses Anda mulai di bawah 30 apa Anda belajar, Anda ikut seminar-seminar apa kepribadian atau segala macam, nggak bisa buat Anda sukses. Kalau satu adalah Anda tidak pernah mencoba. Anda tidak mau bekerja. Anda malas. Mental itu dirubah dulu. Mental pejuang mesti ada dalam diri Anda. Mental tahan banting, mental berani, mental menang, bukan mental kalah. Belum melakukan, sudah membayangkan, kalah dulu. Baca tuh buku. Jika Anda berpikir bisa, Anda pasti bisa. Itu buku-buku motivasi. Itu yang perlu Anda baca dulu. The Magic of Thinking Big. Berpikir dan berjiwa besar. Belum melakukan, sudah berpikir kalah dulu. Ya pasti kalah lah. Pikiran Anda itu yang membuat Anda itu berhasil. Kalau Anda berpikir Anda kalah, Anda pasti kalah. Anda tidak bisa melangkah. Coba Anda mancing ikan. Kalau Anda sudah berpikir, saya nggak bakalan dapat ikan, mending Anda nggak usah mancing ikan. Anda pasti nggak dapat ikan. Gimana sih? Lucu orang. Banyak sekali yang bilang, saya suka bisnis ini bagus, cuman ya gimana kalau saya tidak bisa menjual? Padahal sudah dikasih tahu, saya tidak bisa dapat orang. Padahal dia belum mencoba. Dia sudah berpikir saya tidak bisa dapat orang. Padahal di bisnis seperti ini, bisnis franchise itu adalah bisnis yang sistemnya udah jalan. Artinya apa? Kalau Anda, siapapun bisa melakukan bisnis ini. Asal dibantu. Kalau Anda melakukan bisnis di luar sana, Anda punya warung, Anda punya toko apa kayak apa, itu Anda yang kelola sendiri. Anda yang jalani sendiri. Tidak ada yang bantu loh. Kalau bisnis franchise One Mas Butik ini, saya membantu Anda. Karena saya punya kepentingan Anda itu berhasil, sukses di sini. Kalau Anda sudah membeli franchise-nya, apapun kesulitan Anda, hambatan Anda, saya membantu Anda. Luar biasa kan? Di tempat lain mana ada begitu? Begitupun Anda tidak mau. Berarti apa? Anda memang pemalas.
Sudah nggak ada alasan lagi. Sudah pemalas. Bukan masalah alasan tidak ada uang. Alasannya pemalas. Tidak mau kerja. Tapi dia investasi besar. Dibeli logam mulia emas. Beli saham. Itu Anda membeli sebuah ketidakpastian. Saya kasih tahu kepada Anda. Itu Anda membeli sesuatu yang Anda tidak kontrol. Lain dengan Anda punya bisnis franchise sendiri. Itu sesuatu yang Anda kontrol, Anda kuasai sendiri. Tapi kalau Anda beli logam mulia emas, itu samanya Anda sedang berjudi. Tapi berjudinya dia tidak, karena dia itu jangka panjang, jadi tidak bisa dikategorikan judi. Tapi kalau Anda lakukan itu jangka pendek, Anda beli logam mulia emas, terus besok Anda bilang harga ini bisa naik apa turun, itu berarti Anda sudah berjudi. Sama saja sebenarnya. Anda beli logam mulia emas itu, sama aja Anda berjudi. Kenapa sesuatu dikatakan judi? Karena dia itu bersifat pendek jangkanya. Orang judi bola, orang main slot, orang judi nomor, togel, itu kan jangka pendek. Hanya 1 hari. Kalau jangka panjang, dia tidak judi sebenarnya. Nah, itu bedanya saja. Apa arti judi itu? Karena terlalu singkat jangka pendek. Nah, kalau Anda membeli logam mulia emas, terus besok Anda bilang naik apa turun, Anda sedang berjudi. Anda suka judi. Padahal ngomong judi haram, tapi Anda sendiri berjudi. Ada orang yang beli logam mulia emas. Saya sudah katakan, itu adalah barang investasi, logam mulia emas itu. Itu jangka panjang, bukan jangka pendek. Investasi itu jangka panjang. Kamu tahu, saya membuat video ini tentang emas naik itu. Kalau makanya saya katakan kepada Anda yang baru nonton atau baru subscriber saya, runut itu video saya. Runut video saja, scroll ke bawah. Ulang-ulang berapa kali scroll ke bawah aja malas. Pada saat suruh scroll ke bawah, tinggal cari channel saya, scroll ke bawah. Dari tahun 2021, harga emas masih 800.000 per gram. Saya sudah katakan harga emas akan naik 1.200.000 per gram. Gak ada yang percaya kan semuanya. Karena harga emas waktu itu belum ada perang, masih santai aja, masih konsolidasi. Setelah ada Rusia menganeksasi Ukraina tanggal 22 Februari tahun 24 Februari 2022, harga emas mulai gerakan naik. 1 juta terus sampai sekarang sudah 2 juta per gram. Itu hasil dari apa? Jangka panjang. Dari 2021 sampai berapa? 2025. Jadi orang yang sudah beli di harga 800.000, ada seorang mahasiswa yang beli di harga 800.000. Terakhir harga emas 2 juta, dia beli 10 gram. Harga emas 2 juta, dia bilang, Pak, ini saya waktu itu modal 8 jutaan, sekarang udah 20 juta ini harga helm saya yang 10 juta. Apakah saya harus jual sekarang? Saya bilang, jangan, tunggu 3 juta baru kamu jual, 30 juta. Jangka panjang, men, dari 2021. Begitulah investasinya begitu. Tapi jangka panjang. Nah, itu hanya dilakukan oleh orang kaya. Nah, anak itu kebetulan anak orang kaya. Jadi orang-orang kaya saja yang bisa melakukan investasi jangka panjang seperti itu. Kalau Anda yang punya modal pas-pasan, yang cukup makan aja susah tiap hari, kok gaya, belagu, sok malas kayak orang kaya, Anda tidak berhak jadi orang malas-malasan. Anda tidak berhak jadi orang yang duduk-duduk manis ongkang-ongkang kaki kalau Anda belum jadi orang kaya. Anda masih pas-pasan. Anda harus butuh kerja lebih banyak, kumpulin uang lebih banyak. Masih hidup pas-pasan, masih mikir harga emas naik turun, harga emas besok 1 minggu naik, terus turun aja, tiap hari stres, mikir. Kok turun, Pak? Kok nggak naik, Pak? Dari chat Anda, dari pemberitahuan Anda, bingung masalah harga emas naik itu baru cuma 1 minggu aja sudah begitu. Berarti dari situ sudah menunjukkan bahwa Anda ini orang nggak punya duit. Itu semua duit Anda cuma itu doang. Maka Anda khawatir sekali dengan harga emas turun. Ketahuan di situ. Lah, orang kere kok mau berjudi? Kalau Anda emas itu Anda lakukan jangka pendek, Anda sedang berjudi. Karena itu dikelola. Harga emas naik itu tergantung mekanisme pasar. Naik dan turunnya bukan Anda yang kuasai. Sesuatu, Robert Kiyosaki bilang, sesuatu yang kita bukan kuasai, kita kontrol, itu kita sedang berjudi. Harga emas itu
Kalau mau Anda bikin itu jangan judi, Anda simpan jangka panjang. Karena jangka panjang itu dia pasti naik. Karena masalah inflasi. Ada siklus pertumbuhan, dia sesuai dengan pertumbuhan ekonominya. Supply dan demand sampai akhirnya dia harga itu makin hari makin menanjak. Bukan beli 1 minggu sudah harap naik, Anda sedang judi dalam seminggu. Itu sama aja Anda masuk ke dalam bisnis yang binary option yang Indra Cash itu yang ketipu banyak itu. Maunya seperti gitu. Itu seperti option, naik apa turun Anda beli. Jangan, katanya gak mau judi, judi haram. Tapi Anda semua ini sedang berjudi. Yang beli logam mulia emas, saya kasih tahu itu. Kecuali orang yang beli, dia bilang saya nggak akan cek-cek harga, saya tunggu 1-3 tahun. Nah itu baru namanya investasi. Kalau Anda beli 1 minggu, Anda sudah pusing. 1 minggu itu baru, kadang bukan seminggu, besoknya aja udah pusing. Itu Anda sedang berjudi. Begitu dungunya Anda beli sesuatu yang lambat, naiknya lambat, dipaksa naik. Anda tidak bisa kontrol lagi. Dikasih satu bisnis yang halal. Bisnis ini Anda yang kelola sendiri, Anda yang lakukan sendiri, Anda yang kuasai bisnis itu. Karena bisnis itu tergantung kerja Anda. Kalau Anda mau kerja keras, balik modalnya, kan bisnis ini Anda cuma cukup dapatkan 2 pembeli franchise baru. Anda sudah balik modal. Selain Anda tidak dapat juga dari penjualan logam mulia emas. Kalau tidak ada penjualan, Anda bisa dapatkan dari 2 franchiser baru. Apalagi Anda dapat dari penjual emas. Kalau dibeli emasnya sudah 100 gram ke atas. Sekali beli aja sudah di atas balik modal keuntungan Anda. Dikasih peluang yang bagus. Tapi kenapa tidak mau? Karena peluang itu ada kerjanya, ada promosinya. Kalau beli logam mulia emas kan tinggal beli itu sudah simpan, duduk manis, berdoa. Itu sangat disukai di negeri Konoha ini. Karena negeri Konoha ini orang tidak mau kerja semuanya. Malas. Tapi akhirnya tanpa sadar, kamu beli 1 gram, saya kasih tahu ya, 1 gram emas. Misalnya deh, gampangannya aja deh, harga 2 juta. Harga emas LM Antam sekarang sudah dari 800, dia naik ke harga 2 juta. Ya, itu selama 4 tahun. Jadi kalau harga 1 juta naik ke 3 juta, ya saya ambil setengahnya 2 tahun. Atau 1 tahun deh. 1 tahun Anda dapatkan berapa? 2 juta ke 1 juta. Cuma 50%. Sedangkan orang yang menjalankan bisnis franchise logam mulia emas, ya tentunya dia semangat, ada kerjanya. Pak Rudi dari Bekasi sudah membuktikan. Dalam 1 hari dia dapat 500%. Oke, kita abaikan Pak Rudi deh. Teman saya itu paling lambat 2-3 hari dia balik modal. 1 bulan dia sudah dapat 100%, 200%. Anda tunggu tahunan, 50%. Pakai kecerdasan untuk mikir. Tolong yang cerdas, makan yang bergizi, supaya cerdas juga memikirnya. Gitu loh. Oke? Jangan lupa kalau Anda ingin bisnis ini, dapat informasi lebih banyak tentang bisnis yang sangat luar biasa, yang bisa merubah hidup Anda, yang halal, yang ada kerjanya. Bukan duduk beli logam mulia emas, terus simpan. Anda mengharapkan, itu sama aja Anda berjudi. Kenapa Anda setiap hari Anda pikir, naik apa turun, naik apa turun. Anda sedang berjudi. Terserah, memang ajaran Anda, agama yang Anda anut itu mengajarkan seperti itu, silakan. Anda lakukan saja. Tapi Anda telah membuang waktu Anda, mensia-siakan waktu Anda. Karena yang saya tahu, semua ajaran agama di muka bumi ini bilang, orang yang bekerja baru bisa makan. Orang yang bekerjalah yang halal, yang bisa diberkati. Semua itu ada kerjanya. Bukan duduk manis, tiba-tiba uang datang. Nggak ada cerita kayak begitu. Itu pembodohan kalau ada seperti itu. Suruh duduk manis. Yang bisa duduk manis saja adalah orang kaya. Kalau Anda masih kere, jangan buat diri Anda seperti orang kaya. Hubungi saya di 081398469746.
Saya ulang lagi, 081398469746. Kalau Anda ingin merubah hidup Anda, nasib Anda, supaya Anda lebih maju lagi, sukses, jangan sampai nanti membuang waktu sia-sia Anda beli sesuatu yang naiknya lambat, tiap hari Anda stres, harga naik, harga turun. Kamu tahu, Anda beli harga emas sekarang, bulan Agustus, semua komoditi jatuh dalam. Hati-hati, sukses untuk Anda.